Bagaimana ceritanya kita berkesimpulan bahwa alam semesta ini adalah pesawat antariksa yang tak terbayangkan besarnya dan tak terbayangkan kecepatannya. Pesawat fisik ya, bukan sekedar bahasa majasi, bukan perumpamaan. Ini benar-benar pesawat, ada fisiknya, ada teknologinya. Paling tidak dari sudut pandang kita yang hidup dalam zaman tertentu pada tahapan teknologi tertentu ya. Dimulai dari pengamatan sederhana berupa benda jatuh, itu setelah diubek-ubek di teori sekolahan itu nggak nyambung. Silakan dicek ya di bagian gravitasi di video-video lain ya. Intinya itu ya, gravitasi memang asumsi sejak awal dan tidak pernah ditemukan. Wujudnya nggak pernah ditemukan, mekanismenya tidak pernah ditemukan. Bukan tidak pernah ditemukan karena mereka tidak mau melirik pada teori lain yang berasal dari flat earth gitu kan. Kalau flat earth itu universal acceleration, jadi bumi ini naik ke atas dengan kecepatan yang makin tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya harus ada energi yang terus-menerus digenjot. Jadi kalau 1G sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat, itu membutuhkan kecepatan yang selalu ditingkatkan ya. Nah, ketika sesuatu bergerak dan polanya adalah akselerasi, itu tidak mungkin peristiwa alamiah, itu harus ada penggeraknya ya, harus ada operatornya. Kemudian sumber-sumber dari ilmu pengetahuan masa lalu, baik itu dari agama maupun dari kearifan lokal, itu juga menjadi inspirasi yang kukuh ininya, logikanya ya, dan bisa nyambung dengan konteks universal acceleration ini. Jadi kalau disebutkan bahwa di bawah bumi ini ada tempat berpijak atau kaki, itu masuk akal karena bumi ini stabil ya, dalam suatu perjalanan tidak miring kiri miring kanan ya, stabil. Dan faktor stabil itu adalah sistem yang lebih besar yang membuat perjalanan ini stabil. Kalau perjalanan ini hanya only dilakukan oleh bumi ya, bumi ini kemungkinan tidak bisa mulus, artinya ada miring-miring, oleng-oleng gitu. Kenapa? Karena bumi ini sendiri tidak bentuk papan, tidak datar seperti papan, karena ada di bagian tertentu gunung yang tinggi, di bagian tertentu ya laut yang dalam, itu kan tidak simetris itu. Nah, supaya bisa jalan aman, jalan stabil, dia butuh suatu pijakan yang kukuh, yaitu lempengan bumi yang luasnya juga nggak bisa dibayangkan seberapa besar ya. Jadi kalau diteorikan langit berlapis-lapis ya, hamparan yang ada di bumi ini juga berlapis-lapis, di mana pada hamparan itu bumi kita yang dalam satu cangkup kubah itu hanya satu bagian kecil dari keseluruhan hamparan yang maha luas itu. Di luar dome kita ini ya, kubah kita ini, dunia yang belum kita ketahui. Bahkan disinyalir itu air melulu isinya itu. That's why air
di bumi ini nggak habis-habis karena disetor oleh air dari atas ini. Jadi istilahnya ada kapal antariksa yang maha besar itu, dia punya tingkatan-tingkatan ya. Itu sebabnya di agama disebut langit berlapis-lapis ya. Ada 7, di bawah bumi pun juga disebut ya, ada 7. 7 ini pun juga bukan mesti berjumlah 7, karena dalam bahasa Arab 7 itu banyak ya. Nah, begitu bangunan yang bertingkat-tingkat ini terstruktur, dia merupakan sistem yang tertutup ya, closed system ya, yang berkelana dari satu tempat ke tempat lain ya, ke arah atas, itu dengan kecepatan yang bertambah. Terus kalau dihitung dari usia langit dan bumi, kabarnya kan berjuta-juta tahun ya. Sebagaimana yang di video sebelum ini disebut 1 juta kilometer per detik pun kecepatan kita meluncur itu masih terlalu, ya masih mungkin ya kalau sekedar 1,8 miliar kilometer per detik itu jarak dari waktu Nabi Adam ke kita, katakanlah misal disebut 6.000 tahun ya, entah ya. Untuk 6.000 tahun itu percepatan atau akselerasi itu menghasilkan dari 0, kecepatan 0 sampai 1,8 miliar kilometer per detik ya. Bayangin 1,8 kilometer aja itu, bayanginnya sejauh apa itu. Itu ditempuh dalam tempo 1 detik doang itu. Kecepatan cahaya sih nggak ada apa-apanya itu. Nah, kalau 1 triliun kilometer per detik membutuhkan 3,2 ya, 3,2an begitu ya. Juta tahun. 3,2 juta tahun itu membutuhkan menghasilkan ya, akselerasi selama 3,2 juta tahun itu menghasilkan akselerasi dari kecepatan dari 0 sampai 1 triliun kilometer per detik gitu. Kalau dihitung dari 1G ya. 1G itu kan kecepatannya naik dari sebesar 9,81 meter per detik kuadrat ya. Kalau hitungannya begitu ya dibutuhkan 3,2 juta tahun untuk menghasilkan kecepatan 1 triliun kilometer per detik. Nah, nggak bisa kebayangkan itu 1 triliun kilometer per detik. Jadi luas alam semesta ini sebesar apa? Wah, udah nggak kebayangkan itu. Nah, kenapa harus berupa pesawat yang berada di dalam asap? Ya lagi-lagi itu inspirasinya dari agama ya, dari Quran disebut ada dukhon ya. Awal penciptaan itu adalah dukhon. Dan dukhon itu bisa menghasilkan kondisi stabil dalam perjalanan kita tidak bergoncang. Itu kembali lagi ada inspirasi dari kitab Hindu Weda bahwa alam semesta ini berwujud bola ya. Kalau berwujud bola itu lebih jaminan stabil ya dibanding berwujud kotak. Karena kalau bola itu kan relatif lebih stabil kalau dia meluncur di dalam asap. Dan kenapa harus asap? Ya karena setelah periode universal acceleration itu gue banget prediksi itu pada saat titik tertentu dalam masa lalu kapal kita
berbalik 180 derajat. Pada saat itu mesinnya dimatikan. Nah, kalau udah mesin dimatikan kan kecepatannya itu makin turun. Kenapa? Karena ditahan oleh asap. Dan asap ini wajib berada dalam satu kontainer. Kalau nggak dalam satu kontainer itu bisa jadi tekanannya berbeda-beda. Kalau tekanannya berbeda-beda, mungkin kita berat yang ada di bumi kadang kenceng, kadang rendah gitu kan. Kalau kecepatan kita, percepatan atau akselerasi atau deakselerasi kita ini ya, setelah kapal alam semesta yang berbentuk bola ini terbalik, maka deakselerasinya itu stabil. Kita hidup dalam kondisi yang stabil karena kita meluncur pada suatu medium yang tekanannya stabil. Dari satu titik ke titik lain itu selalu sama tekanannya, sehingga berat yang ada di bumi juga stabil. Tidak tiba-tiba berkurang atau bertambah secara signifikan. Kalaupun ada hal-hal kayak gitu, itu bab lain, itu bab bumi bernafas itu. Ini bab lainnya. Udah pernah disinggung juga itu bumi bernafas. Tapi kalau secara umum nggak ada perbedaan yang signifikan dari berat kita. Jadi diprediksi, dihipotesiskan bahwa alam semesta ini ketika sudah mencapai kecepatan yang puncak, itu mesinnya dimatikan, satu, dan kedua diputar 180 derajat. Jadi arah bawah ini yang tadinya atas itu arah bawah kita. Kalau sudah alamiah begini, tinggal sedikit maintenance berupa pemeliharaan supaya tidak tergoncang ya. Sistem navigasinya itu diatur sedemikian rupa. Tapi secara umum kalau sesuatu sudah meluncur di dalam suatu medium asap dan kecepatannya berkurang terus, itu artinya kalau kita dalam keadaan stabil tidak bergoncang, berarti itu asap itu berada dalam satu kontainer yang bersifat tertutup ya. Jadi membayangkan satu detik kecepatan yang bisa dicapai, yang telah kita capai, itu aja tidak bisa dibayangkan ya. Satu detik itu 1 triliun kilometer per detik ya, meluncurnya itu. Bahkan bisa lebih dari itu. Itu ngitungnya juga harus dicari data-data lain itu. Tapi kalau selama ini ada pendapat bahwa usia bumi itu jutaan tahun, ya angka 3,2 juta tahun itu udah termasuk. Maka otomatis 1 triliun kilometer per detik itu sudah tercapai. Dan sekarang kondisinya kondisi deakselerasi ya. Ya ini hipotesis, bisa jadi masih akselerasi, bisa jadi sudah deakselerasi. Tapi prinsipnya sama, benda tetap jatuh secara ya apa yang kita lihat ya. Menurun, jatuh secara akselerasi gitu. Ya karena sistem di luar kita sudah sedemikian rupa, artinya kapal alam semesta ini memang sedang mengalami perubahan kecepatan, sehingga benda jatuh ya nampak jatuh secara akselerasi, khususnya di dalam ruang vakum ya, yang tidak tertahan oleh lapisan udara. Ini sampai di sini kesimpulan gue banget tentang bentuk alam semesta ini. Satu doang ya, belum lagi kalau disebut oleh Imam Ja'far Shadiq ada 1000 alam semesta, yaitu sangat-sangat mungkin. Ini kita baru dalam satu alam semesta ini. Dan
Ya, itu satu alam semesta untuk satu orang ya. Kalau udah kalian masuk surga itu kalian dapat satu alam semesta itu, langit dan bumi itu. Ya, disebutkan di Quran yang ya diperintahkan untuk bersegera kepada surga yang hamparannya seluas langit dan bumi. Nah itu bisa dibayangkan besarnya kayak gimana? Tidak bisa. Itu untuk satu orang dapat satu itu. Satu pun luasnya tidak terbayangkan itu. Try this at home.